Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Ah. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Walaupun dia artis, tapi dia tidak punya rumah. Rumahnya di pinggir kali. Ketika digusur oleh pemerintah, nyalahin pemerintah dan minta kompensasi. Itu baru artis. Ngupil, Cari Pak. perhatian jalur hujatan. Kurang paten. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Kumaha ngajarna. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan saya sangat kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Kalau mayoritas berdasarkan data kami itu ibu-ibu, jadi ASN ibu-ibu yang mengajukan perceraian. Jadi lebih banyak ibu-ibu yang mengajukan izin perceraian dibandingkan dengan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya? Ketemu lagi bersama saya Gusti Rival. Hari ini saya pengen nge-react videonya Neng Aura Cinta, di mana Neng Aura Cinta beberapa hari lalu itu ngupload video lagi dan nyenggol pejabat. Tapi nggak nyebut pejabatnya siapa. Intinya dia nyenggol pejabat. Kemudian juga saya akan bahas banyak P3K yang gugat cerai suaminya. Nggak tahu kenapa fenomena ini kok jadi banyak banget. Jadi kebanyakan yang gugat cerai itu adalah perempuan. Kita akan bahas di video ini. Yuk kita simak. Kamu udah pernah dihina sama temen? Nggak ada apa-apanya. Mana paten? Mana Dihina sama paten? sepupu. Udah sering. Mana paten? Mana paten? Diremehin sama keluarga sendiri. Santai, masih belum paten. Iya. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Ah. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Baru paten. Itu Neng Aura Cinta. Jadi nggak tahu Neng Aura Cinta itu untuk nge-up videonya atau apa, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya Neng Aura Cinta kali ini menyenggol-nyenggol pejabat. Dalam video ini Neng Aura Cinta juga membuat captionnya, lahir miskin itu bukan pilihan, tapi dijadiin konten pejabat itu penghinaan, kata Neng Aura Cinta seperti itu. Kagak tahu dah. Pokoknya intinya Neng Aura Cinta ini mungkin sudah lama gitu ya, nggak bisa tidur gitu, mikirin hal itu terus ya. Akhirnya bikin video lagi. Kamu udah pernah dihina sama temen? Bang Amen nih. Nggak ada apa-apanya. Mana paten? Mana paten, Dihina Bang? sama sepupu. Udah sering. Mana paten? Diremehin sama keluarga sendiri. Santai, masih belum paten. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Kamu artis punya penghasilan sendiri? Mana paten? Mana paten, Kamu artis Bang? tapi menolak study tour? Mana paten? Kamu juga artis tapi mempunyai rumah sendiri? Mana paten? Seperti Cinta Laura dong. Walaupun artis tapi Aura minta Cinta, untuk Bang. biaya study tour ke mamahnya. Walaupun dia artis tapi dia tidak punya rumah. Rumahnya di pinggir kali. Ketika digusur oleh pemerintah, nyalahin pemerintah dan minta kompensasi. Itu baru artis. Itu baru paten. Paten, Bang. Itu baru paten gitu teman-teman ya. Ada Neng aur-auran. Ngapain lu, Neng? Sepi job. Pius lu sepi. Kebelet pira lagi. Sini. Mau gue kasih tahu. Mau terkenal lagi di dunia TikTok. Jalur sensasi. Mana paten? Mau jadi artis, Simpel jalur tanpa prestasi, belum paten. Ngupil, Cari Pak. perhatian jalur hujatan. Kurang paten. Senggol pejabat supaya viral lagi. Woi, basi paten. Aduh. Empok. Peret. Gaya elit, ekonomi sulit, menjerit mamaku. Paten, Pak. Mana patennya? Empok ini kurang paten lah. Oke, kita lanjut ke Kang Deddy Mulyadi. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Kumaha ngajarna. Ya, nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan, terus. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan saya sangat kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan.
Dan setelah saya menganalisis wajah ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Untuk itu, semoga ibu nanti menyampaikan forumnya karena ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Tapi sebaiknya ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah. Tidak dalam forum curhat seolah-olah ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal ibu adalah seorang dosen. Terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan pendidikan Jawa Barat ke depan jauh lebih baik. Itu video dari Kang Deddy Mulyadi menanggapi soal Ibu Popon ya. Tapi Ibu Popon juga bikin video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, saya berterima kasih. Ternyata Bapak melihat Instagramnya Umi Oded ya. Dan terima kasih atas tanggapannya. Perlu Bapak ketahui, saya lulusan PGA Pak tahun 89. Kemudian mengajar di 2 tempat. 91 saya kuliah Pak. Tetap sambil mengajar. Dan sampai sekarang pun saya tetap menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan di bawah Kemenag. Jadi guru aliyah Pak. Di sela-sela hari yang diberikan, yang ditugaskan oleh kepala sekolah, ada 2 hari Pak, saya diberikan keleluasaan untuk berbakti di lembaga pendidikan di mana sudah membesarkan saya. Saya dipercaya menjadi dosen dari tahun 97. Tapi menjadi guru itu dari mulai 89 sampai sekarang saya tetap menjadi guru. Dan saya merasakan ya Pak bagaimana menjadi guru. Saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah diberikan berbagai macam keamanahan tugas dan saya jalani dengan ikhlas. Artinya dinikmati Pak menjadi guru, menjadi dosen. Apa saya perlu Pak menyampaikan biodata saya atau kurikulum vitae saya gitu. Kalau Bapak nggak percaya, silahkan Bapak cek di Kemenag. Ya, di Kemenag Kota Bandung ada tidak nama Popon Sumarni, Pak? Dan saya memang mengajar di lembaga di mana yang sudah membesarkan saya, yaitu sebuah perguruan tinggi. Saya mohon Bapak jangan marah. Saya kan hanya memberikan curhatan si Ibu Siti. Dengan harapan mudah-mudahan pendidikan jauh lebih baik. Lebih baik itu memang ada indikatornya. Dan indikator itu tergantung bagaimana siapa dan bagaimana orang membuatnya. Dan siapa pejabatnya yang membuat. Nah begitu Pak. Itu kan hanya sebuah curhatan dari hasil khususnya saya Pak sebagai gurunya, tapi mungkin saja guru yang lain juga merasakan seperti saya. Buktinya tanyakan saja ke Bu Siti, ke Umi Siti ya, Umi Oded ya, Umi Siti itu bagaimana respon dari teman-teman dan rekan-rekan yang telah membaca postingan dari Ibu Oded. Saya tidak tahu Pak bahwa saya akan diangkat di medsos. Saya kan hanya peserta resesnya Bu Siti begitu sebagai anggota dewan. Jangan tersinggung ya Bapak Dedi yang banyak mencintai Bapak. Dan itu saya juga salah satu rakyat Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan menerima curhatan kami gitu ya Pak ya. Wabil khusus ucapan saya. Jangan marah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Terakhirnya itu. Iyalah. Oke lah ya, kita lanjut ke soal banyaknya permintaan perceraian
Gimana ya bahasanya ya? Pokoknya 50 guru di Pandeglang nih teman-teman gugat cerai usai jadi P3K. Banyak ya, 50. Coba kita lihat videonya dari Wakil Bupati Pandeglang. Ya, saya sangat menyayangkan kepada para istri atau suami yang sudah diangkat menjadi P3K namun kemudian mengajukan perceraian, baik perceraian istri kepada suami atau suami kepada istri. Harusnya ketika harkat derajat martabatnya tumbuh, maka itu harus tetap bersama-sama dinikmati, dirasakan dan disyukuri bersama-sama. Gitu, seperti itu. Bang, kira-kira ini bakal mengganggu ke Bang ke apa kinerja atau apa begitu? Ya tidak akan mengganggu kalau terhadap kinerja. Karena kalau perceraian itu kan bukan urusan pemerintah daerah sebenarnya. Itu mau urusan pribadi, rumah tangganya masing-masing, mereka yang menjalani. Tapi itu tadi lagi-lagi saya secara pribadi menyayangkan adanya perceraian setelah diangkatnya menjadi P3K. Karena apa? Karena saya rasa rumah tangga itu kan dibangun dari nol, bahkan mungkin ada yang dibangun dari min. Tapi ketika sudah berhasil, sudah sukses, malah ada tingkat pengajuan perceraian yang cukup tinggi. Itu saya sangat menyayangkan. Himbauannya Bang untuk semua ASN di Pandeglang. Ya, himbauannya untuk semua ASN di Pandeglang tetap jaga integritas, tetap jaga kondusivitas, dan tetap jaga soliditas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Pandeglang. Ada juga yang bilang katanya yang diwawancara itu laki-laki, ya pasti bela laki-laki lah. Baru P3K sudah egonya tinggi, gimana kalau jadi PNS dengan pegang jabatan? Jia. Rame deh pokoknya itu di kolom komentarnya ya. Oke lah teman-teman, dan tidak hanya di Pandeglang aja sebenarnya yang terjadi seperti ini. Hal ini juga terjadi di Blitar, Jember ya. Itu ada kabar yang memang sama, kurang sedap sih. Kenapa sih di instansi pendidikan ini lagi banyak hal-hal seperti ini? Itu di Kabupaten Blitar. Jadi ada puluhan guru sekolah dasar yang baru saja diangkat menjadi pegawai pemerintah. Dengan perjanjian kerja P3K, di Blitar itu rame-rame mengajukan izin cerai ke pengadilan agama. Ini fenomena apa lagi cuy? Tapi saya tuh belum tahu kenapa sih alasannya ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini yang diangkat menjadi P3K kemudian langsung banyak mengurus cerai. Apakah memang ada sesuatu kah? Berdasarkan data yang ada di kita, itu kurun waktu Januari sampai dengan Juli, sampai saat saya bicara ini Juli 2025, itu usulan dari semua OPD itu kurang lebih ada 30 usulan. Jadi ada 30 ASN yang mengajukan izin perceraian. Dari 30 itu ada 24 yang sudah kami proses, ya. Sisanya 6 lagi memang kami juga nunggu jadwal giliran. Kalau mayoritas berdasarkan data kami itu ibu-ibu, jadi ASN ibu-ibu yang mengajukan perceraian. Jadi lebih banyak ibu-ibu yang mengajukan izin perceraian dibandingkan dengan bapak-bapak gitu. Dari persentase mungkin 70%, 30%. Pada dasarnya memang berdasarkan telahan dokumen ya, itu kami itu memang yang pertama karena sudah tidak harmonis lagi. Nah, ketidakharmonisan itu biasanya salah satunya adalah yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor ego masing-masing, ya, pasangan suami istri itu. Yang ketiga ada pasangan intim lain, ada wanita intim lain atau ada pria intim lain. Perlu saya sampaikan, Pak, jadi sebelum ke BKPSDM itu tahapannya di internal OPD-nya dulu. Itu dimediasi di OPD. Apabila di OPD masih belum bisa, itu dilanjutkan ke kami BKPSDM. Nah, di BKPSDM kami juga memanggil pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak suaminya, pihak istrinya, kemudian kita minta keterangan. Nah, berdasarkan permintaan keterangan, kita juga mencoba untuk memberikan solusi apakah mereka mau berdamai atau tidak, atau kalau mereka masih pikir-pikir, masih ragu, kita berikan kesempatan mereka untuk merenungi dulu. Kita berikan waktu 3 bulan. Ini informasi dari Lebak ya, masih di Banten. Jadi Jember, Pandeglang, Lebak. Entah di daerah-daerah lain juga seperti ini teman-teman ya. Karena memang belum jelas juga. Ini kan soal rumah tangga ya teman-teman. Apakah memang banyaknya karena faktor ekonomi, karena faktor ada misalkan wanita idaman lain, pria lain, begitu kan kita nggak ngerti lah. Pokoknya yang jelas ini fenomenanya setelah diangkat menjadi P3K kemudian banyak ya permintaan cerai. Nah itu aja sih. Jadi fenomenanya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa kasih pembahasan atau juga kasih yang tahu soal ini. Saya masih cari dari sudut pandang ibu-ibu yang diangkat menjadi P3K ini. Alasannya rata-rata di apa gitu. Tapi ada juga yang saya lihat di salah satu konten ya, itu katanya soal rata-rata di
ekonomi? Kasih pendapatnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Gusti Rival pamit. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain.